Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Jiprin dari Kudus, April Dasi dari Medan, Siregar Mabek dari Madura, Aliansa Sapusa dari Maluku, MR Ek dari Bali, Aris Gender Official dari Sumedang, Pahmi dari Kalimantan Barat, Ibnu Tutorial dari Bawean, Fikri Hanapi dari planet Neptunus, Muhammad Ilham dari Kalsel, dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Simha 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Di sebuah kota yang damai terdapat sebuah keluarga kecil, yaitu Aksa yang hidup harmonis dan juga bahagia. Di mana Aksa telah menjadi seorang ibu yang sangat kuat untuk merawat putri kecilnya serta pengasuh bagi suaminya yang cacat, yaitu Mahi. Selain itu juga Aksa adalah seorang guru yang selalu mengajarkan kepada murid-muridnya untuk merawat serta menyayangi makhluk hidup dan sumber daya alam lainnya. Happy birthday, Neil. Thank you. What happened? Things అనేవి కొన్ని రోజులు మాత్రమే ఉంటాయి. Karena sejak kecil Aksa selalu diajarkan oleh kedua orang tuanya agar bisa menjaga ekosistem alam supaya tidak rusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ketika hendak pergi ke pasar, ketidaksengajaan seorang pria bernama Loki telah menabrak Aksa dari belakang. Awalnya Aksa masih memaklumi Loki yang kemungkinan Loki ingin pergi ke suatu tempat dengan terburu-buru. Namun Aksa merubah pemikirannya secara tiba-tiba yang di saat itu Aksa sangat membenci Loki dan serasa ingin membunuhnya. Aksa kemudian mengikuti Loki sampai ke sebuah proyek pembangunan lalu langsung mengeksekusi Loki secara brutal hingga tewas. Let's go inside. Dan setelah itu Aksa pergi meninggalkan tempat tersebut dan beruntungnya tidak ada satu orang pun yang melihat dirinya. Di samping itu seorang inspektur polisi bernama Anurag sedang melakukan penyelidikan mengenai kasus kematiannya Loki. Di saat itu inspektur Anurag telah menemukan beberapa bukti mengenai pelaku yang merupakan seorang wanita lajang. Inspektur Anurag telah menyatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena pemberontakan wanita itu, di mana inspektur Anurag telah menemukan sebuah ranjang di dalam proyek bangunan tersebut. Yang kemudian inspektur Anurag langsung memerintahkan pasukannya untuk mencari wanita lajang tersebut. Di sisi lain, seorang jurnalis penyelidik bernama Fazi ikut serta dalam penyelidikan pembunuhan brutal itu. Di setiap penyelidikan, Fazi selalu berhasil mengungkapkan kasus-kasus dengan sangat cepat, di mana Fazi sudah cukup ahli dalam melakukan penyelidikan dan seringkali diandalkan oleh kepolisian. Sementara itu, Fazi memiliki perasaan terhadap salah satu rekan wanitanya bernama Ista, di mana Ista selalu menebarkan kebaikan serta perhatiannya terhadap Fazi karena di satu sisi Ista telah gagal menikah dengan seorang berkasta yang tinggi. Kini Ista lebih memilih Fazi walaupun orang yang berkasta biasa. Sementara itu inspektur Anurag telah mendapatkan banyak laporan mengenai Aksa yang pada hari itu telah tertangkap rekaman CCTV. Anurag sangat tidak menyangka sekali seorang wanita akan membunuh seorang agen departemen industri. Kini Anurag ingin mengungkapkan identitas wanita tersebut yang menjadi teka-teki bagi Anurag, di mana tidak terlihat jelas konflik keduanya yang pasti akan memiliki masalah kepribadian. Pada suatu malam, Aksa beserta keluarga pergi ke sebuah kafe untuk bersenang-senang untuk merayakan kisah cintanya Fazi dan juga Ista. Beruntungnya di sana Aksa tidak dilihat oleh inspektur Anurag yang ingin bertemu dengan seorang agen industri yaitu Tirta. Namun seketika Aksa tiba-tiba saja berubah menjadi seorang sensitif terhadap rekannya Tirta yaitu Dharani. Yang kemudian Aksa mengikuti Dharani hingga ke kamar mandi bersama Fazi yang di saat itu juga seketika mengalami hal yang sama seperti Aksa. Terlihat mereka berdua langsung mengeksekusi Dharani dengan sangat brutal, hingga Dharani tewas dengan sangat mengenaskan.
Dan tak lama kemudian Inspektur Anurag dan Tirta yang menyadari akan kematiannya Dharani pun langsung menuju TKP. Sedangkan Aksa dan Fazzy yang sudah tersadarkan langsung mengajak yang lainnya untuk pergi dari tempat tersebut. Karena ditakutkan mereka berdua akan dilihat dan ditangkap oleh Inspektur Polisi yaitu Anurag. Selama masa penyelidikan, Inspektur Anurag telah memperhitungkan bahwasanya dalam pembunuhan tersebut telah melibatkan dua pelaku yaitu Aksa dan juga Fazzy, di mana mereka berdua memiliki permasalahan yang sama dan terlihat sangat jelas di kamera CCTV bahwa Fazzy dan Aksa telah bekerja sama. Yang kemudian Inspektur Anurag menyatakan bahwa pembunuhan tersebut serupa dengan pembunuhan sebelumnya yang melibatkan agen industri. Sementara itu, Purushottam selaku bos dari kedua korban meminta kepada Inspektur Anurag agar bisa menyelesaikan kasus tersebut, lalu menangkap pelakunya. Karena jikalau pelaku tidak segera ditangkap, maka semakin banyak agen yang pasti akan menjadi korban. Di mana sudah sangat jelas, pelaku tidak menyukai perusahaan yang telah dibangun oleh Purushottam. Dikarenakan bisa merugikan ekosistem akibat penebangan kayu secara liar. Untuk dijadikan beberapa barang yang akan dijual dengan sangat mahal. Di samping itu juga Inspektur Anurag telah menemukan identitas kedua pelaku, di mana Aksa adalah seorang guru di sekolah terkenal sekaligus mengikuti sebuah organisasi dan menjadi sukarelawan dalam menjaga ekosistem alam. Sedangkan Fazzy sudah terkenal menjadi seorang jurnalis penyelidikan yang seringkali diandalkan oleh kepolisian. Dan di saat itu pun Inspektur Anurag telah menemukan alamat tempat tinggal mereka berdua. Yang kemudian Inspektur Anurag akan menangkap mereka berdua sebelum membunuh korban yang selanjutnya. 2 hari kemudian, terlihat Aksa menghadiri acara di sekolahnya yang di saat itu Aksa mendapat sebuah penghargaan. Di mana Aksa sangat terkenal di sekolahnya itu untuk menjadi seorang guru yang sangat rajin, hebat dan bertanggung jawab. Sehingga membuat semua anak-anak sekaligus para dewan guru sangat menyukai Aksa. Sedangkan di satu sisi, Fazzy dan Ista sedang mengejar acara pernikahan mereka berdua, yang mana mereka sudah saling mencintai dan sama-sama melengkapi, sehingga memutuskan untuk menikah. Namun di saat waktu bersamaan, terlihat kepolisian telah menangkap mereka berdua pada hari itu juga. Dikarenakan kepolisian sudah mempunyai banyak bukti mengenai pembunuhan yang sangat brutal yang telah mereka lakukan secara diam-diam. Namun mereka berdua tidak merasa melakukan pembunuhan sama sekali karena di waktu itu mereka melakukannya tanpa sadar dan seperti dimanipulasi. Yang akhirnya mereka berdua pun terpaksa ikut ke kantor kepolisian. Di sisi lain, Purushottam telah melihat berita yang mengabarkan bahwa Aksa dan Fazzy yang menjadi pelakunya dalam pembunuhan tersebut. Sontak Purushottam terbakar emosi karena mereka sangat berani telah membunuh anak buahnya. Purushottam kemudian menghubungi Inspektur Kumar, lalu kemudian mengatakan bahwa Kumar harus membawa mereka berdua ke hadapannya Purushottam, di mana Purushottam sendiri yang akan menghabisi mereka yang telah mengganggu Purushottam. Selain itu juga Purushottam takut bahwa perusahaan industri ilegal miliknya akan diketahui oleh kepolisian, di mana Purushottam telah melakukan operasi penebangan pohon secara liar di berbagai wilayah, yang sampai saat ini belum ada satupun polisi yang mengetahui kecuali Kumar yang telah bekerja sama dengan Purushottam. Sir, these are false allegations. Please take them into your custody, sir. I heard this. Di dalam rumah sakit, terlihat Inspektur Anurag sedang menyelidiki kasus kecelakaan yang melibatkan cucunya sang hakim. Yang pada saat itu telah terjadi kejar-kejaran terhadap pria yang lainnya yang kemudian cucu sang hakim telah menghantam trotoar. Kini cucu sang hakim sedang mengalami operasi karena mendapati luka yang sangat serius di bagian kepalanya. Dan beruntungnya, Dr. Irani telah menyelamatkan nyawa cucunya sang hakim. Sementara itu Inspektur Anurag masih kebingungan untuk memecahkan beberapa kasus saat ini, di mana ia sangat mencurigai Sabrawal dan Inspektur Kumar yang tiba-tiba saja mengalihkan Anurag dari kasus pembunuhan Loki dan juga rekannya. Anurag kemudian berasumsi bahwasanya mereka pasti sedang merencanakan sesuatu dalam memanipulasi korban agar tidak mengatakan sebab mereka melakukan pembunuhan. Dan pastinya terhadap satu hal lagi yang telah disembunyikan, yang kemudian Inspektur Anurag berniatan ingin mengambil alih lagi tugasnya dan mengabaikan perintahnya Inspektur Kumar.
Keesokan harinya, Aksa dan Fazzy dipindahkan ke kantor polisi pusat karena kepolisian lokal tidak mampu menindaklanjuti mereka berdua. Yang pada saat itu polisi Sabrawal telah memandu perjalanan tersebut atas perintah Inspektur Kumar. Dan tiba-tiba, sebuah mobil putih yang dikendarai oleh putranya Purushottam atau Prata telah menghadang mobil mereka. Putranya Prata kemudian masuk ke dalam mobil tersebut dengan menodongkan sebuah pistolnya ke arah Aksa dan juga Fazzy. Di mana Prata mempunyai dendam terhadap Aksa dan Fazzy karena telah membunuh beberapa agen perusahaannya. Namun di saat itu putra Prata terpental keluar dari mobil tersebut yang mana Aksa dan Fazzy seketika berubah menjadi sangat beringas. Terlihat Aksa dan Fazzy langsung menghabisi putranya Prata dengan sangat brutal. Sementara itu putranya Prata berusaha melarikan diri dari kejaran mereka berdua. Dan di saat itu pun putranya Prata hampir tertabrak oleh sebuah mobil yang dikendarai oleh Dr. Irani. Seketika Dr. Irani pun berubah sangat aneh dan kejam setelah melihat putranya Prata. Yang kemudian mereka bertiga pun menghajar putranya Prata habis-habisan hingga tewas. Dan anehnya mereka bertiga tidak menyadari akan hal tersebut dan sepertinya dikendalikan oleh sesuatu. Yang akhirnya mereka bertiga dijebloskan kembali ke dalam sebuah penjara. Sementara itu berita mengenai mereka bertiga telah menyebar secara luas sehingga membuat orang-orang terdekat mereka serasa tidak percaya dengan apa yang mereka telah lakukan. Setelah itu mereka bertiga dihajar habis-habisan oleh pasukan kepolisian dikarenakan mereka tidak memberi penjelasan mengenai pembunuhan yang telah mereka lakukan. Di mana mereka mengatakan bahwa mereka tidak mungkin berani dalam melakukan aksi pembunuhan tersebut. Namun kepolisian tidak mempercayai omong kosong mereka karena kepolisian telah melihat sangat jelas bahwa mereka telah melakukan pembunuhan. Yang akhirnya mereka semua tidak akan diberikan sebuah kebebasan sampai mereka menjelaskan penyebab mereka melakukan pembunuhan tersebut. Di samping itu mereka bertiga didatangkan seorang psikolog bernama Anuja. Di sana Anuja merasa heran dengan tingkah mereka yang seketika berubah menjadi sangat beringas dan juga kejam. Padahal ketiganya tidak mengenal orang-orang yang telah mereka bunuh bahkan tidak bertemu sama sekali. Sementara itu ketiga pihak mengatakan bahwa mereka melakukan itu semua tanpa mereka sadari dan seperti ada yang mengendalikan. Di mana jantung mereka juga berdebar sangat kencang serta tingkat emosi mereka semakin meninggi. But you say you don't even know this man. నాకు తెలియకుండానే I've never met them before in my life. Selain itu juga mereka seringkali terbayang-bayang beberapa pria yang tidak mereka kenali sama sekali. Dan mereka bertiga juga sudah mengalami kejadian yang sangat aneh selama 1 tahun terakhir. Yang kini Anuja sangat bingung terhadap kepribadian mereka yang seketika berubah seperti sai kepet. Yes, you're absolutely right, doctor. She's perfectly fine. Kakapote 1 year back taniki eye transplant. Setelah mendapatkan laporan dari medis, Aksa ternyata pernah melakukan operasi transpalasi mata karena di waktu itu Aksa mengalami kecelakaan yang di samping itu pun suaminya harus kehilangan kakinya. Dan di samping itu pula, gadis perempuan yang mereka asuh ternyata bayi sepasang kekasih yang menabrak mereka berdua hingga tewas. Sedangkan Fazzy pernah melakukan transpalasi jantung tahun lalu. Sementara Dr. Irani pernah melakukan transpalasi tulang sumsum yang di waktu itu mereka bertiga melakukan di waktu yang bersamaan. Selain itu juga mereka bertiga mendapat pendonor yang sama dari Tuan Reddy. Dan setelah itu mereka semua langsung bergegas ke kediaman Tuan Reddy. Sesampainya mereka di kediaman Tuan Reddy, nampak tempat tersebut dipenuhi pepohonan yang sangat rindang, di mana Tuan Reddy yang telah merawat pohon-pohon tersebut dengan sangat baik. Sayangnya Tuan Reddy telah meninggal dunia bersama istrinya di sebuah insiden kecelakaan. Yang kini pohon-pohon tersebut telah dijaga oleh suami selaku kaki tangan Tuan Reddy. Di samping itu Tuan Reddy meninggalkan berjuta kenangan yang sangat mengharukan, di mana Tuan Reddy di waktu itu telah ditugaskan ke hutan India untuk menjaga hutan dari para penebang pohon secara liar. Yang kemudian Tuan Reddy menghabisi para penebang liar itu secara brutal guna menyelamatkan pohon-pohon tersebut. Yang akhirnya Tuan Reddy pun sampai dijuluki sebagai Raja Hutan. Dan pada suatu hari Tuan Reddy harus berhadapan dengan Gandam yang di saat itu telah melakukan penebangan pohon secara liar. Di mana Gandam mengatakan bahwa semua pohon-pohon yang berada di hutan tersebut adalah milik Gandam seorang. Yang kini Gandam akan menjualnya ke perusahaan industri dengan sangat mahal. Sontak Tuan Reddy pun serasa tidak terima dengan itu semua dan merasa tersakiti setelah mereka menebang pohon-pohon tersebut. Yang kemudian Tuan Reddy pun menghabisi para penebang pohon itu termasuk Gandam hingga tewas.
ఒక చెట్టు సంవత్సరానికి Dan setelah itu Tuan Reddy mengubur Gundam dan menanaminya sebuah pohon di atas kuburannya Gundam. Di samping itu Tuan Reddy mendapati masalah dari istri tercintanya yang di saat itu ingin mengonsumsi kacang beracun agar bayi yang dikandungnya gugur. Karena anaknya Reddy akan malu ataupun menyesal setelah melihat ayahnya yang selalu saja membunuh orang secara brutal. Hanya demi melindungi pohon-pohon liar dan berniatan ingin menjaga keindahan alam. Seketika Tuan Reddy pun meminta maaf kepada istrinya dan berjanji bahwa ia tidak akan melakukan pembunuhan lagi. Dan dengan syarat di mana istrinya harus membantu dalam menjaga pohon-pohon tersebut dengan penuh kasih sayang. Akhirnya Tuan Reddy beserta istrinya pun menjalani hidup mereka dengan bahagia, bahkan sampai membuat hutan baru di sana. Di tengah-tengah kejayaannya, Tuan Reddy diundang oleh pihak pemerintah yang sangat takjub terhadap Tuan Reddy yang telah menjaga hutan dengan sangat baik. Di sana, Tuan Reddy mempresentasikan ulasannya mengenai pengembangan ekosistem yang harus dikembangkan di kota itu juga. Karena dengan adanya pepohonan dapat mengurangi polusi yang telah disebabkan oleh perusahaan industri yang telah menciptakan asap polusi sehingga membuat pandangan orang-orang menjadi kabur dan seringkali terjadi sebuah kecelakaan. Akhirnya presentasi Tuan Reddy pun dapat diterima oleh orang-orang dan pemerintah yang sangat menyukainya, serta mendukung pendapat Tuan Reddy, yang pastinya membuahkan hasil yang sangat bagus. అంటే పార్దా ఇండస్ట్రీస్ 90% అయితే ఫుల్ మీల్స్ 50 రూపాయలకు వాటర్ బాటిల్ కొన్నట్టు ఇలా లెట్స్ క్రియేట్ బిలియన్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ సోల్జర్స్. Setelah mendengar semua cerita yang sangat mengharukan, Anuja kemudian berpikiran oleh kejadian-kejadian aneh yang telah dialami oleh Aksa, Fazi dan juga Dr. Irani, di mana mereka memiliki memori biologis yang mengingatkan kembali kisahnya Tuan Reddy. Yang kini Tuan Reddy masih hidup dan berada dalam tubuh ketiganya. Sementara itu Inspektur Anurak tidak mengerti dengan apa yang dijelaskan oleh Anuja. Akhirnya Anuja dan Inspektur Anurak menginterogasi keluarga mereka bertiga untuk mendapatkan informasi yang aneh lainnya. Yang kemudian Anuja menyatakan bahwasanya mereka mengalami kenangan seluler yang tiba-tiba saja terlintas di pikiran mereka mengenai masa lalunya Tuan Reddy. Yang mana mereka pastinya ingin mengungkapkan kematian yang sampai kini beritanya tidak masuk akal dengan yang sesungguhnya. Setelah itu Inspektur Anurak pergi menemui Subramanyam yang menjadi teman dekatnya Tuan Reddy di masa hidupnya. Namun saat di sana mereka telah melihat bahwa Subramanyam telah tewas yang ternyata Subramanyam adalah Dharani. Sementara itu Prata yang berada di sana pun mengajak Inspektur Anurak untuk berbicara secara empat mata. Di mana pada waktu itu perusahaan industri miliknya telah ditutup oleh pemerintah. Yang disebabkan oleh Tuan Reddy yang menyalahkan perusahaannya yang setiap hari mengeluarkan banyak asap yang tebal. Sehingga mengganggu penglihatan para pengendara dan telah menyebabkan sebuah kecelakaan. Sontak Prata sangat marah dan menyimpan dendam terhadap Tuan Reddy yang di saat itu seolah-olah ingin menjadi seorang pahlawan. Di sisi lain, Subramanyam telah mengajak Tuan Reddy beserta istri untuk pergi menemui seorang pemilik SLM. Yang mana orang tersebut sangat ingin tahu dan ingin mengajak Tuan Reddy untuk bekerja sama dengan membentuk hutan yang baru dan yang sangat indah. Namun sesampainya mereka di sana, Tuan Reddy ternyata telah dijebak oleh Subramanyam yang di saat itu Tuan Reddy diajak ke kediaman Prata. Di sana Prata telah menghina Tuan Reddy habis-habisan dan membuatnya sangat marah. Namun di saat itu Tuan Reddy tidak bisa melakukan apapun karena di sana Tuan Reddy sendirian. Tuan Reddy kemudian memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut karena merasa dirinya sudah diinjak-injak oleh Prata. Namun seketika istrinya Tuan Reddy merasakan sakit yang luar biasa pada kandungannya. Yang ternyata Prata telah mencampuri metil merkuri yang menyebabkan kandungan istrinya mengalami sebuah komplikasi. Dan setelah itu Tuan Reddy langsung bergegas membawa istrinya ke rumah sakit sebelum terlambat. Sayangnya di pertengahan jalan, Tuan Reddy merasa mabuk dan kemudian membuatnya tidak bisa mengendalikan mobil yang ia kendarai. Dan akhirnya mereka berdua pun mengalami sebuah kecelakaan yang membuat Tuan Reddy beserta istri dan anaknya pun tewas di hari itu juga. Setelah mendengar semua pengakuan yang disampaikan oleh Prata, kini Inspektur Anurak telah mengklaim bahwasanya Prata telah menjadi pelaku yang telah membunuh Tuan Reddy beserta sang istri. Inspektur Anurak kemudian berniatan ingin menangkap Prata lalu menyerahkannya kepada kepolisian pusat. Namun tiba-tiba Inspektur Anurak merasa mabuk karena di dalam minuman terdapat sebuah metil merkuri yang sengaja Prata letakkan pada minumannya Anurak. Setelah itu Inspektur Anurak bergegas pergi dari tempat tersebut karena ditakutkan Prata akan membunuh dirinya. Dan pada saat itu Inspektur Anurak mengendarai mobilnya sendirian dalam keadaan yang mabuk.
yang akhirnya Inspektur Anurag dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya yang sangat kritis. Di sisi lain nampak Aksa, Fazi dan juga Dr. Irani mendapati panggilan dari Prata yang di saat itu Prata telah menantang mereka bertiga untuk menyelamatkan alam yang akan dirusak oleh Prata. Di mana Prata ingin menebang semua pohon-pohon milik Tuan Reddy untuk dijual belikan dengan sangat mahal. Di samping itu pula Prata ingin membakar pohon kesayangan milik Tuan Reddy. Seketika mereka bertiga pun langsung berubah menjadi kepribadiannya Tuan Reddy yang merasa tidak terima dengan apa yang ingin dilakukan oleh Prata. Yang akhirnya mereka bertiga pun menerobos beberapa polisi yang menghalangi mereka untuk pergi dari tempat tersebut. Terlihat mereka bertiga nampak sangat tangguh dan juga gagah, sehingga membuat beberapa polisi tidak dapat menghadang mereka bertiga. Dan setelah itu pun mereka tiba di LSM milik Tuan Reddy, dan di sana pun sudah terdapat Prata yang menunggu mereka. Namun tiba-tiba saja anak buah Prata yang kemudian memukul mereka berdua hingga jatuh pingsan. Setelah itu mereka bertiga pun diikat karena di saat itu Prata ingin membakar pohon kesayangannya milik Tuan Reddy. Prata kemudian mengatakan bahwasanya dengan kehadiran mereka bertiga dan terdapatnya kepribadian Tuan Reddy tidak mampu menghentikan dirinya, di mana Prata akan melakukan penebangan pohon secara liar agar ia mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Sementara itu juga anak buah Prata telah menculik keluarga dan orang terdekat mereka berdua, yang pada saat itu juga mereka menyiksanya dengan sangat kejam di hadapan mereka bertiga. Sontak mereka bertiga pun semakin terbakar emosi, namun mereka tidak bisa melakukan tindakan apapun karena masih dalam kondisi terikat. Ketika Prata ingin membakar pohon kesayangannya Tuan Reddy, tiba-tiba saja Inspektur Anurag datang lalu memberantas semua anak buahnya Prata dan menyelamatkan mereka bertiga. Yang kemudian mereka bertiga pun langsung menghajar Prata habis-habisan untuk membalaskan semua dendam yang dimiliki oleh Tuan Reddy. Karena Prata telah menyebabkan kematian Tuan Reddy beserta istrinya dengan sangat mengenaskan. Yang akhirnya Prata pun kalah dan terlempar hingga ke atas pohon dan tertancap di sebuah cabang pohon hingga tewas. Dan setelah itu pun mereka langsung tersadarkan kembali dan merasa aman karena Prata telah tiada. Keesokan harinya mereka bertiga pun dibawa ke ruang pengadilan untuk menjelaskan semua kejadian yang sesungguhnya kepada hakim. Dan di samping itu pula mereka telah terdakwa menjadi seorang pelaku pembunuhan berencana yang menyebabkan beberapa rekannya Prata telah tewas. Sementara Anuja berusaha menjelaskan kepada sang hakim bahwasanya kejadian tersebut adalah kejadian di luar Nurul, di mana mereka mengalami transparansi memori milik Tuan Reddy, yang menyebabkan mereka bertiga selalu terbayang-bayang akan orang-orang yang telah mengkhianati Tuan Reddy. Dan kini mereka melakukan pembunuhan secara brutal atas keinginannya Tuan Reddy untuk membalaskan dendam terhadap Prata. Dan di satu sisi juga menjelaskan bahwasanya beberapa ilmuwan dahulu pernah mengalami hal yang sama seperti mereka bertiga, bahkan menyebabkan beberapa kejadian yang sangat mengerikan. Setelah mendengar semua penjelasan yang disampaikan oleh Anuja, dan setelah itu sang hakim memutuskan mereka tidak bersalah dalam kasus tersebut yang melibatkan ilmu biologis. Namun mereka harus menjalankan sebuah perawatan selama 3 bulan untuk menyembuhkan mental mereka. Yang akhirnya mereka semua pun kembali hidup bebas dan juga damai. Sementara semua dendam Tuan Reddy telah terbalaskan. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Sima 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.